Selamat datang di Novel Romantis. Untuk memberi semangat author, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gairah Lia Sugar Baby, Bab 5. Vano memang langsung melepaskannya. Tapi melihat seringai mesum yang pria itu berikan, Mara tahu betul jika ia sedang ada dalam masalah besar. Bebas mau ngapain aja? Tanya Vano dengan seringai mesumnya. Maksudnya? Ya udah ayo siap-siap dulu, potong Vano langsung. Tak masalah ia bisa menahan 1 atau 2 jam ke depan. Asalkan setelahnya seperti yang tadi Mara ucapkan, ia bebas melakukan apa saja pada wanita itu. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya Mara hanya bisa menghembuskan nafasnya kasar. Setidaknya ia masih memiliki waktu memikirkan cara untuk lepas dari Vano. Mau kemana? Tanya Vano menahan tangan Mara yang akan berlalu pergi. Ke kamar, balas Mara, menyentak tangan Vano yang menggenggam pergelangan tangannya. Kamar kamu di sini, sayang, ujar Vano sambil menunjuk tas milik Mara, yang sengaja ia minta kepada petugas hotel agar dipindahkan. Mara langsung memberikan tatapan sengitnya, ketika menyadari tas ransel yang ia bawa ada di atas sofa kamar Vano. Kita satu kamar. Jelas Vano tak lupa senyum manisnya. Mara menjerit kesal seraya memukulkan kepalan tangannya pada dada Vano. Mara tak peduli sekalipun pria itu bosnya. Setelah meluapkan rasa kesalnya, Mara bergerak meraih tas ransel miliknya itu. Kemudian berlalu pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri, sambil memikirkan bagaimana cara ia lepas dari pria itu. Seperti yang sudah Mara bayangkan sebelumnya, diamnya pria itu tak akan lama. Entah apa yang sudah Vano rencanakan ke depannya. Sebelum Vano bertindak terlalu jauh, secepatnya Mara harus memikirkan cara agar bisa terlepas dari pria itu. Malam ini Mara memakai satu-satunya dress terbaik yang ia miliki. Dress di atas lutut berwarna biru muda, dengan lengan memiliki potongan Sabrina yang menamerkan bahunya. Cantik banget, puji Vano, diakhiri desahan lesunya. Mendadak ia tak rela, jika Mara harus mendapatkan kembali tatapan lapar dari pria-pria di luar sana. Baru kali ini Vano merasakan perasaan ingin memiliki kepada seorang wanita. Ayo cepet berangkat, nanti telat. Sampai di hotel tempat diadakannya pesta, Vano memaksa Mara untuk menggandeng tangannya tapi tentu saja Mara menolaknya. Vano yang tak mau menyerah merangkul mesra pinggang Mara, dan mengikuti seorang pria berseragam yang menunjukkan tempat untuk tamu VIP. Sudah disediakan meja untuknya dan untuk pasangannya malam ini, yaitu Mara. Hanya saja Vano harus menahan kesalnya, karena ia ditempatkan satu meja dengan Edward dan pria lainnya yang Vano kenali. Meski bersama sang istri, Edward masih memberikan tatapan penuh minatnya untuk Mara. Sejak tiba sendiri, Mara sudah dibuat tidak fokus dengan mewahnya pesta yang digelar. Para tamu juga hadir dengan pakaian terbaik mereka masing-masing. Mendadak ia merasa rendah diri, karena dari banyaknya tamu yang hadir terlihat jelas jika ia yang paling biasa. Tapi Mara ingat tugasnya datang ke sini bukan untuk senang-senang, tapi juga membantu Vano melobi beberapa klien. Selain itu Mara juga dibuat tidak fokus dengan banyaknya makanan yang ada. Mara sudah tidak sabar untuk menyantapnya. Tapi ia harus menahan diri, sebab Vano masih tampak sibuk mengobrol dengan beberapa orang pria dan wanita. Sana duluan ambil aja kalau kamu udah lapar, bisik Vano saat menyadari, Mara terus melirik antrian orang-orang yang sedang mengambil makanan. Sebenarnya, mungkin karena Vano duduk di barisan tamu VIP, sudah ditawarkan beberapa hidangan yang bisa dibawakan oleh pelayan. Tapi karena Vano memiliki tujuan lain datang ke sini yang belum tercapai maka Vano menolaknya. Mendengar itu seketika wajah Mara berubah berbinar kesenangan. Mara berpamitan kepada Vano kemudian mulai melangkah untuk mengambil makanan. Ada banyak sekali makanan lezat yang wajib Mara coba. Banyak booth makanan terkenal yang sering Mara lihat di mal-mal tapi dihadirkan di tempat ini. Bahkan Mara melihat ada sushi kesukaannya. Mara kini sedang kebingungan memilih apa dulu yang harus ia makan. Karena yang lain harus mengantri, Mara memutuskan mengambil beberapa dessert cantik, yang sejak awal melihatnya sudah membuat Mara tertarik mencicipinya. Udah lama kerja sama Vano?
Tanya tiba-tiba sebuah suara yang membuat Mara sedikit berjengkit kaget. Saat menoleh ke samping, bisa Mara lihat sosok Edward sudah berdiri tepat di sampingnya. Pria itu memberikan sebuah senyuman yang malah membuat Mara merasa tak nyaman. Belum lama, Pak. Balas Mara sesopan mungkin. Cantik sekali kamu malam ini, puji Edward. Mendengar itu Mara hanya memaksakan sebuah senyuman. Terima kasih, cicit Mara. Kapan kamu pulang ke Jakarta? Tanya Edward. Besok pagi, Pak. Balas Mara singkat. Gimana kalau saya antar? Saya siapin helikopter untuk antar kamu pulang, tawar Edward, yang dengan cepat Mara berikan gelengan kepala. Enggak usah, Pak, tolak Mara. Saya tertarik sama kamu, Mara. Pegangan Mara pada piring di tangannya hampir terlepas. Mendengar pengakuan Edward yang tiba-tiba. Padahal mereka belum 24 jam saling mengenal. Bahkan perkenalan mereka terjadi hanya sebatas hubungan profesional kerja. Di meja juga ada istri Edward yang cantik, modis dan tampak masih muda. Berbanding terbalik dengan pria itu yang dari wajahnya saja terlihat sudah berumur. Tapi, bisa-bisanya Edward masih berusaha menggodanya. Kembali mata Mara dibuat melotot kaget. Karena dengan tiba-tiba saja telapak tangan pria itu menyentuh bahunya yang terbuka, bahkan memberikan elusan pelan di sana. Padahal di ruangan ini sangat ramai orang tapi Edward berani berbuat seperti itu. Mara tentu saja langsung menjauhkan tangan Edward dari bahunya. Sudah cukup ia dipusingkan dengan pria seperti Vano, jangan ada pria tua lainnya lagi. Baru saja Mara akan buka suara memprotes kelancangan pria itu, tangan lain tiba-tiba saja sudah hinggap pada pinggangnya. Cah! Bisik Vano, membawa tubuh Mara merapat kepadanya. Melihat kehadiran Vano, Edward memaksakan sebuah senyuman. Setelah sedikit berbasa-basi dengan Vano, pria itu melangkah pergi menjauh. Dasar aki-aki nggak tahu diri, cibir Vano. Tadi Vano sempat melihat saat Edward menyentuh bahu mulus Mara. Vano yang tak terima kini mengelus bahu kiri Mara, seolah membersihkan jejak tangan kotor pria itu dari bahu mulus Mara. Sejenis, apa bedanya sama bapak, ujar Mara, mendorong Vano menjauh darinya. Pecinta kemem. Tambah Mara, yang mengundang tawa pelan keluar dari mulut Vano. Melihat itu Mara sendiri hanya memberikan tatapan anehnya. Emang kemem kan enak, apalagi yang kamu, ujar Vano, tak peduli jika di sekitar mereka sangat ramai orang. Vano sengaja memberikan kecupan singkat di ujung bibir Mara. Pak! Mara mundur beberapa langkah, sambil memberikan tatapan penuh peringatan untuk pria itu. Iya, sayang, balas Vano dengan senyum tanpa rasa bersalah. Ayo balik ke hotel aja, Om udah nggak tahan, sayang. Ajak Vano mendekati Mara sembari memasang tampang memelasnya, yang malah Mara tanggapi dengan dengusan sebal. Saya mau makan dulu. Balas Mara, tak ingin melewatkan menikmati banyak makanan lezat yang ada, karena jarang-jarang ia bisa makan enak dengan bebas seperti ini. Ya udah isi tenaga dulu biar kuat, ucap Vano. Tak apa ia harus sabar menunggu sebentar lagi untuk menunjukkan kehebatannya di atas ranjang. Mara duduk diam di sebelah Vano yang sedang mengendarai mobil kembali ke hotel. Keadaan cukup hening karena sama sekali tak ada yang membuka suara. Tak masalah Mara malah lebih menyukai yang seperti ini. Beberapa kali Mara menguap, karena tadi cukup kalap memakan berbagai jenis makanan yang ada, membuatnya kekenyangan dan juga mengantuk. Tapi sebisa mungkin Mara menahan diri, agar tidak tertidur di dalam mobil. Tidak dengan Vano yang terus saja memperhatikannya. Mara tentu saja sadar, jika sepanjang menyetir Vano terus melirik ke arahnya tapi Mara mencoba tidak peduli. Ia memilih membuang pandangannya ke samping, menatap gelapnya jalanan malam yang diterangi lampu di kanan dan kirinya. Namun semakin jauh Mara merasa ada yang aneh. Jalanan yang mereka lewati semakin sepi dan gelap. Sudah tak ada lagi lampu-lampu jalan, yang ada kini malah pohon-pohon besar dan rimbun di kanan dan kiri jalan. Meskipun gelap, tapi Mara ingat betul jika ini bukan jalanan yang seharusnya mereka lewati untuk sampai ke hotel. Mara masih mencoba berpikir positif. Mungkin saja Vano memang mengambil jalan alternatif lain.
Tapi lama-kelamaan mereka benar-benar memasuki daerah hutan, dengan jalanan juga yang sudah tak semulus sebelumnya. Mara menoleh ke arah Vano yang juga sempat melirik ke arahnya secara sekilas. Ini salah jalan deh kayaknya, Pak, ucap Mara. Tapi Vano hanya diam saja yang membuat Mara mati-matian menahan dengusan kesalnya. Kalau Bapak emang nggak tahu jalan, harusnya tadi minta dianterin Pak Budi aja. Jangan sok tahu nyetir sendiri, ujar Mara. Pak Budi adalah supir selama mereka berada di kota ini. Pria tua itu juga yang tadi mengantar mereka ke hotel tempat resepsi berlangsung. Namun saat pulang Vano menolak dijemput malah meminta kunci mobil dari Pak Budi. Lagi-lagi Vano hanya diam tapi kali ini pria itu melirik. Sambil memberikan seringai yang kali ini terang-terangan mengundang dengusan kesal Mara. Entah mengapa mendadak gelisah. Mara yakin pasti ada yang sedang pria itu rencanakan. Benar saja. Saat Vano menghentikan mobilnya di depan sebuah bangunan megah namun terpencil, Mara yakin setelah ini ia pasti tak akan selamat. Ayo keluar, kita udah sampai, sayang. Ajak Vano tak lupa senyum manisnya. Karena Mara hanya diam sambil memberikan tatapan tajam kepadanya. Tangan Vano bergerak mencoba melepaskan sabuk pengaman yang Mara gunakan, tapi tangan wanita itu menepisnya. Enggak mau, tolak Mara. Ia lebih baik tidur di dalam mobil daripada ikut masuk bersama Vano. Harusnya sejak awal Mara bisa siaga, menghindari hal-hal seperti ini terjadi, tapi sudah telat, Vano sudah berhasil membawanya ke tempat ini. Enggak usah pegang-pegang. Mara menyentak kasar tangan Vano yang mencoba menyentuh tangannya. Malam ini kita tidur di sini. Om jamin kamu pasti suka, ucap Vano masih dengan senyum manisnya. Ia mencoba tak memperdulikan tatapan tajam yang Mara berikan untuknya. Enggak, saya di mobil aja, balas Mara. Daripada ikut masuk ke dalam dan nasibnya di dalam sana dipertaruhkan, lebih baik Mara tidur di dalam mobil sambil memikirkan cara untuk kabur dari hutan ini. Di sini banyak setannya. Pak, jerit Mara kesal, yang malah mengundang kekehan puas Vano. Vano tahu betul Mara tidak suka gelap karena takut dengan hantu. Itu jugalah yang membuat Vano terpikirkan untuk membawa Mara ke tempat ini. Gelap dan terpencil. Vano yakin tidak akan ada celah untuk Mara bisa lepas darinya. Ayo masuk. Atau kamu mau tidur di sini bareng setan? Vano sengaja menunjuk sekitar mereka yang memang sangat gelap karena mereka ada di dalam hutan. Cahaya hanya berasal dari penginapan yang sudah sengaja Vano sewa untuk beberapa malam ke depan. Meski kelakuan Vano tak ada bedanya dengan setan, tapi daripada diganggu setan asli yang dalam bayangan kepala Mara wujudnya akan sangat menakutkan, mau tak mau Mara akhirnya mengikuti Vano masuk ke dalam villa. Selamat datang. Vano mempersilakan Mara untuk masuk terlebih dahulu, sedangkan ia mengikuti dari belakang. Kamarnya cuma satu? Tanya Mara menatap Vano ogah-ogahan. Sementara pria itu memberikan anggukan semangatnya. Ngapain banyak kamar kalau yang dipakai cuma satu? Jelas Vano tak lupa seringai mezumnya. Mara memeriksa kamar yang sangat luas dan mewah. Jika keadaannya tidak seperti ini Mara pasti akan sangat menikmatinya. Kamar mandinya juga tak kalah mewah. Di dalam kamar mandi ada satu pintu lainnya. Yang saat Mara buka ternyata pintu penghubung di dalam kamar mandi ke halaman belakang. Yang terdapat kolam renang privat yang cukup luas di sana. Mara juga baru menyadari jika villa ini dibangun di sisi tebing. Meski malam Mara tahu di bawah sana adalah lautan lepas. Saat sedang menikmati semilir angin malam yang menerbangkan rambut panjangnya, tubuh Mara dibuat mematung saat merasakan sepasang tangan yang melingkari pinggangnya. Tempat ini memang sangat indah. Tapi Mara ingat ia bisa ada di sini karena Vano, pria tua yang sedang mengincar tubuhnya. Om mau tagih janji kamu, sayang? Bisik Vano. Ia mendaratkan ciuman di leher Mara. Sembari di bawah sana Vano menggesekkan sesuatu di belakang Mara, agar wanita itu bisa merasakan kehangatan yang sudah menegang dan secepatnya membutuhkan pelepasan. Janji apa? Tanya Mara, sambil berusaha melepaskan belitan tangan Vano pada pinggangnya. Tapi bukannya terlepas kedua tangan pria itu malah membelitnya semakin kuat. Ayo mulai supaya kamu ingat, ajak Vano, menyingkirkan rambut panjang Mara ke sebelah kiri, hingga ia bisa leluasa merambah leher halus dan harum wanita itu. Pak, please,
Saya nggak mau gini. Saya cuma mau kerja yang bener, ucap Mara putus asa. Bagaimana lagi caranya memberitahu Vano, jika ia tak ingin lagi mengulangi kesalahannya yang dulu? Om cuma mau tagih janji kamu, balas Vano. Kita harus tidur. Pak, besok bangun pagi, ucap Mara mengingatkan karena mereka memang mengambil penerbangan pagi untuk pulang. Siapa bilang? Kita extend 3 hari di sini. Sayang. Jelas Vano, yang membuat jeritan kesal Mara seketika terdengar. Bersambung.